Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ad-dhabitul khamis sunnatul aqwal, yaitu sunnah-sunnah ya fi'li, yaitu perbuatan. Samani asyara sunnatan, yaitu ada 12 ada 18 ya, 18 sunnah. Nah, di sini saya mengatakan ya ya, yang pertama adalah raf'ul yadain, yaitu mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawaqi, di 3 tempat. Inda takbiratul ihram, tak kala masuk mau salat takbiratul ihram, ya, tak kala kemudian beruku, tak kala mau ruku, wa raf'u minhu, dan i'tidal, ya, wa idza qama min at-tasyahhudi al-awsat, yaitu tak kala bangkit dari tasawuf awal, ya. Yustahabbu an yarfa'a yadahu mamdudah al-asabi' مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه, ya. Dan disunahkan dia mengangkat tangannya itu, ya, dengan meluruskan seluruh jari-jarinya, kemudian menggabungkan jari-jarinya tersebut, ya, dan ya, tangannya tersebut itu sejajar dengan bahunya ataupun ujung dari telinganya, sesuai dengan hadis, ya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, kan bahwasanya Nabi SAW dahulu, ya, mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya apabila beliau takbiratul ihram, itu membuka salatnya, dan tak kala beliau, ya, takbir, dan tak kala mau ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' atau i'tidal, ya, wa rafa'ahuma kadzalika aidan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat keduanya pada saat i'tidal. Wa qala samiallahu liman hamida, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan samiallahu liman hamida, rabbana walakal hamd, ya Allah, bagimulah segala pujian. Wa kana la yaf'alu dzalika, ya fi sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya tak kala bangkit dari sujud ataupun mau, ya, dia sujud, ya. Dan dari Ibnu Umar juga, ya, dia mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk, ya, mau salat, ya, takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya, dan wa idza raka'a rafa'a yadihi, kemudian tak kala mau ruku mengangkat tangan juga, wa idza qala, tak kala i'tidal dan mengucapkan samiallahu liman hamida, juga mengangkat tangannya, wa idza qama min ar-raka'atain rafa'a yadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala duduk di antara dua sujud, ya, juga bangkit dari di antara tasawuf awal, ya, beliau mengangkat tangannya. Wa qala Ibnu Munzir mengatakan dalam kitab ijma'nya, ya, para ulama sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengangkat tangannya, ya, apabila takbiratul ihram, ya, iftatahal salat, membuka salat maksudnya takbiratul ihram, ya. Kemudian, ya, setelah takbiratul ihram, wada'u al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Hulbun, qala, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, ya ummah ya ya ummuna, ya, fayakhudhu shimalahu biyaminihi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ya, salat, ya, kemudian, ya, mengimami kami, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, menggenggam, ya, tangan kirinya dengan tangan kanannya, yaitu maksudnya di pergelangan. Dan dari Sahal bin Sa'id, ya, dia mengatakan bahwasanya manusia, ya, yuk maruna, ya, diperintahkan an yada ar-rajulu al-yada al-yumna, yaitu seorang laki-laki meletakkan tangannya yang kanan ala dira'ihi al-yusra, di lengannya yang kiri, fi salat, di dalam salat. Dan dari, ya, Wa'il bin Hujrin, ya, ia mengatakan la anduranna ila salat Rasul, aku benar-benar melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fanadartu ilai, kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, faqama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, fakabbara, kemudian takbiratul ihram, wa rafa'a yadayhi, ya, hatta hadata udunaihi, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan telinganya. Tsumma wada'a yadahu, kemudian meletakkan tangannya al-yumna, yang kiri, ala kaffihi al-yusra, di, ya, telapak tangan yang sebelah kiri, ya. Jadi ada dua jenis, ya, meletakkannya, ada meletakkan di pergelangan, ada meletakkan di tangan, ya, di apa namanya, punggung tangan.
warusghi wasa'idi. Rusghi itu adalah ya pergelangannya, ya. Pergelangan maksudnya pergelangan antara pertemuan antara tangan dengan lengan. Ya. Dan ya di bawah, yaitu sa'id itu ada artinya adalah lengan. Ya. Kemudian ala sadrihi, ya. Kemudian tangan tersebut diletak di atas dada, ya. Sesuai dengan hadis Wa'il bin Hujr qala shalaitu ma'an Rasulullah, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ya tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri ala sadrihi, di dadanya. Nah, yang ketiga adalah an-nadhru mahalli sujud, yaitu melihat tempat sujud. Sesuai dengan hadis dari Aisyah yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ya. Dakhala Rasulullah SAW al-Ka'bah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, yaitu Ka'bah. Ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat itu tidak ya memindahkan pandangannya dari tempat sujudnya sampai keluar dari Ka'bah atau keluar dari salatnya. Dari Jabir bin Samurah qala Rasulullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yantahiyanna aqwam, ya, hendaklah suatu kaum itu berhenti, yarfa'una absarahum, yaitu mengangkat mata mereka, yaitu memandang ke langit, ila sama'i fi salati, dalam salat, aw la yarji'u ilaihi, atau ya dia akan buta, maksudnya penglihatannya tidak bisa kembali lagi. Li'annahu akhsya'u lil musalli, karena memandang tempat sujud itu membuat orang menjadi khusyuk dalam salatnya. Wa akafu linadhri, dan menundukkan pandangannya. Kemudian yang keempat adalah al-qabdu ala rukbatayhi biyadayn fir ruku', yaitu menggenggam lutut pada saat ruku', ya, dengan kedua tangannya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Humaid As-Sa'idi, ya qala ana kuntu ahfadhakum li salati Rasul. Aku akan jelaskan agar kalian menghafal ya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir, kemudian mengangkat tangannya ya setara dengan ya bahunya, idaraka amkana yadaihi min rukbatayhi. Kemudian tak kalah Nabi SAW ruku, dia kokohkan tangannya di lututnya untuk sebagai penopang tubuhnya. Wabilabdin, dan lapas yang lain, tumaroka wa wada'a yadayhi. Kemudian Nabi SAW ruku dan meletakkan tangannya ala rukbatayhi, yaitu di di lututnya. Ka'annahu qabidun alaihim, seakan-akan itu menggenggamnya itu dengan kuat, karena pada saat ruku ya tenaga itu ditumpukan di beban itu ditumpukan di kedua tangan yang menempel pada lutut, yang menggenggam lutut. Al-muddun dhahri fihi, yaitu meluruskan ya punggung pada saat ruku'. Wa ja'ala ra'si hiyalahu, dan menjadikan ya kepala itu dengan punggung itu sejajar. Fala yarfa'u ra'sahu wala yakhfiduhu, dia enggak mengangkat kepalanya lebih tinggi dari punggungnya, enggak juga merendahkan kepalanya dari punggungnya. Sesuai dengan hadis Abu Ayyub, ya, Abu Humaid As-Sa'idi qala thumma hasara dhahra, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meratakan ya punggungnya. Selanjutnya yang keenam adalah tamkinu a'dha'i sujudi minal ardi, yaitu memporoskan ya anggota sujud, anggota tubuh yang sujud itu di lantai. Nah, di sini ada yang pembahasan sebelumnya, dan lapasan raka'a tsumma i'tadal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ruku kemudian i'tidal. Ya, falam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pada saat ya pada saat ruku itu tidak meninggikan kepalanya dan tidak merendahkan kepalanya, ya, tidak jengking dan tidak juga ya seperti seperti setengah berdiri.
wa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan ya kedua tangannya di lututnya. Tamkinu a'dha'i sujudi min al-ardi. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan an asjuda, aku sujud ala sabati a'dhumi a'dhumin alal jabhalati wa asyara bi yadihi ala anfihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud ya 7 anggota sujud. Yang pertama keningnya, kemudian hidungnya, kemudian kedua telapak tangan, kemudian dengkulnya, kedua dengkulnya, kemudian ujung kakinya, ujung jari ya kakinya, ya ujung kaki ya, berserta jari-jarinya menghadap kiblat. Kemudian mubasyaratul jabhalati lima halit sujudi, yaitu langsungnya kening ke tempat sujud tanpa ada perantara. Ini sunnah ya. Ya. Fala yaj'ala ha'ilan, enggak membuat ada perantara antara keningnya dengan lantai, ya. Ya, sesuai dengan hadis Khabbabun ya qala syaqauna ila Rasulullah, kami ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya as-salata fi ramda'i, ya salat di tempat yang bernama ramda', falam yushkina. Ya. Yaitu kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat di atas tanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuskina, yaitu tidak memasalahkan. Wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik mengatakan, "Halaquna nusalli ma Rasul." Kami salat bersama Rasul bisiddatil harri, di cuaca yang sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabahatahu minal ardi, ya kalau salah seorang dari kalian tidak bisa menempelkan keningnya ke lantai pada saat itu masih tanah, basata thawbahu fasajada alaikum, dia membentangkan ya kain, ya kain yang ada kalau kita sekarang sajadah, kemudian sujud di atasnya. Mujafatu adudaihi an janbaihi fihi, yaitu menjauhkan ya ototnya, kedua ototnya dari perutnya, yaitu lengannya ini, lengan ototnya itu dijauhkan dari perutnya agar tidak menempel. Ya, ini mujafa artinya adalah mubaadah, yaitu jauh. Adudaihi itu adalah al-adudu as-sa'idu, yaitu lengan ya. Adud itu adalah lengan. Adud itu adalah lengan. Wa huwa ma baina mirfaqi ilal katifi, ini antara ya siku sampai ke ketiak. An janbaihi fihi, dari perutnya, sesuai dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi qala fi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raka'a wa wada'a yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, meletakkan tangannya di atas dengkulnya, kemudian ia menggenggam keduanya, warattala yadayhi fatajafa an janbai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan
ya kedua tangannya sampai ya kedua lengannya tersebut menjauhi ya ya perutnya. Kemudian ya dari Abdullah bin Malik ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat dahulu ya farraha, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membentangkan ya merenggangkan ya tangannya hatta yabdu sampai menjauh sampai terlihat ya yabdu bayadu ibtayhi ya putihnya ketiak beliau. Ya, sampai tampak putihnya ketiak beliau. Wa batnahu an fakhidaihi. Ya. Kemudian yang menjauhkan ya perutnya ya. Yang tadi janbaihi itu ada lambung ya. Lambung sama juga sama ya sama perut juga. Ya. Menjauhkan lambungnya atau perutnya an fakhidaihi dari pahanya. Sesuai dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, qala fa idza sajada wada'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala itu sujud ya meletakkan tangannya ya ghairu muftarish ya tidak iftirash ya wala qabidhihima ya dan tidak juga ya apa namanya qabidhihima yaitu menggenggamnya gitu ya. Dan dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu bis sujud ya. Ya, luruslah kalian, ya baguskanlah ya sujud kalian. Wala yabsud ya ahadukum dhira'ihi ya. Pada saat sujud ya, janganlah kalian membentangkan ya lengannya dhira'ihi. Ya. Seperti apa? In bisa kalbi seperti ya apa namanya renggang apa namanya seperti anjing ya. Karena anjing itu kalau misalnya dia duduk itu dia membentangkan tangannya sampai seluruh ujung tangannya sampai lengannya itu ke lantai gitu. Kita dilarang tapi kita sujud dengan mengangkat tangan kita ya menjauhkan ya lengan kita ya dari apa namanya dari lambung kita, menjauhkannya dari lambung kita. Kemudian paha kita itu ya tidak kena ke perut kita gitu. Fakhidaihi an saqihi dan menjauhkan ya apa namanya pahanya ya dari betisnya. Sesuai dengan hadis Abu Sa'id qala fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarisin wala qabidihima. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala misalnya itu mau ya sujud, beliau itu tidak muftarish, ya tidak menempelkan pahanya dengan betisnya ya. Wala qabidihima dan tidak juga ya menggabungkan seluruhnya gitu. Ya, muftaris itu artinya adalah saling bertimpuh ya, menempel gitu. Dan dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu bisujud. Ya, baguslah kalian dalam sujud ya. Wala yabsutu janganlah kalian ya yabsutu ahadukum dira'ihi in bisatal kalbi. Janganlah kalian ya
membentangkan tangan kalian itu pada saat sujud seperti bentangan kakinya anjing itu. Waj'alu atrafi asabi'il qadamain ilal qiblah, dan menjadikan ujung jari-jari kaki itu ke arah kiblat. Ya, ini pada saat sujud. Sesuai dengan hadis diriwayatkan Abu Humaid As-Sa'idi, qala fa idza sajada wada'a yadayhi. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila itu sujud meletakkan tangannya, ya, ghairu muftarishi, ya tidak ya menumpukan atau menggabungkan ya tangannya, wala qabidihima, ya, dan tidak juga ya menggabungkan seluruhnya, istiqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Kemudian ya menjadikan ujung-ujung jarinya itu ya menghadap, seluruh ujung-ujung jarinya itu menghadap kiblat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya sujud itu keningnya itu langsung ke lantai, kemudian hidungnya, kemudian kedua telapak tangannya, lengan, ya, dan lengan, eh, ya, dengan eh, ototnya itu tidak apa namanya tidak saling menempel, kemudian saling berjauhan dengan lambungnya, kemudian paha itu menjauh dari perut, kemudian eh, paha dengan betis juga tidak bersatu, tidak saling menggenggam, tidak bersamaan, kemudian ujung jari itu ya menghadap ke kiblat. Kemudian wad'u yadayhi hadwa mankibaihi, kemudian meletakkan ujung-ujung jari-jarinya itu sejajar dengan ya telapak tangan, dan jari-jari itu sejajar dengan ya telinga, ya, bahu bukan telinga, bahu. Wahiduha mankibun, wal mankibu majma'u admil adudi wal katifi. Ya, salah satunya adalah mankibun. Ya, mankibun itu adalah punggung. Ya, punggung itu adalah gabungan antara ya tulang ya lengan ya dengan ketiak gitu ya. Atau tulang ya otot itu ya. Tulang otot ya, otot ini, lengan otot dengan ya ketiak. Kemudian mabsutatan madmumatal asabi. Ya. Kemudian ya. Kemudian ya meluruskannya dan menggabungkan jari jemari ya, dan menghadap ke kiblat. Rawal Abu Humaid As-Sadi fa idza sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sujud ya wada'a yadayhi ghairu muftarishin ya wala qabidihima. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya itu ya salat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membentang me, mereng, me, uh, tidak menggenggam dan tidak juga muftarish. Ya, tidak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membentangkannya dan tidak juga menggenggamnya. Ya. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarish, tidak meregangkan, wala qabidihima, dan tidak juga menggenggamnya gitu ya.
Kemudian jalasa fi raq'atain, jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Ya. Kemudian duduk pada fi raq'atain dalam 2 rakaat, jalasa ala rijlihi yusra, yaitu duduk dengan kakinya yang sebelah kiri, ya. Kemudian nasaba yumna, dan meluruskan yang apa namanya, yang kanan. Dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yafrisu rijlaihi, Nabi SAW itu ya duduk iftiras, ya, dan duduk iftiras, ya, yaitu membentangkan kakinya yang kiri, wa yansibu rijlahu al-yumna, dan kaki yang kanan itu ya apa namanya, merenggangkan, apa namanya, lurus, ya, nasab gitu, ya. Ya, duduk iftiras. Kemudian an Abdullah bin Umar qala minas sunnati salati an tansiba qadamal yumna, termasuk sunnah adalah ya meluruskan ya kaki yang kanan, ya. Kemudian istiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah, kemudian jari jemari itu menghadap kiblat, wal julusu 'alal yusra, dan duduk ya setelah diiftiraskan, ya, dibentangkan kaki yang sebelah kiri dan duduk di atas kaki yang kiri. Kemudian tawarruk, ya, wa huwa farsur rijli al-yusra, ya, yaitu sama apa namanya, mengiftiraskan, ya, membentangkan kaki yang kanan, ya, wa nasabal yumna, dan apa namanya, meluruskan kaki yang kanan, ya, yang kiri itu dibentangkan, yang kanan itu diluruskan, wa yukhrijuha an yaminihi, kemudian mengeluarkannya dari sebelah kanannya, yaitu kaki kiri itu dibuat ke sebelah kanan, tampak gitu. An yaj'a batina ar-rijli al-yusra tahta fakhidhihi al-yumna, dan menjadikan ya dalam kaki yang sebelah kiri itu ya di bawah paha yang sebelah kanan, wa taj'alu al wa yaj'alu al-yatayhi alal ardi, dan meletakkan ya bokongnya yang sebelah kiri di lantai. Ya, bokongnya atau pantatnya di lantai. Ini adalah duduk ya tawarruk, ya, fil akhir, yaitu di rakaat yang terakhir. Maksudnya di sini, kalau misalnya dia 2 rakaat, ya, dia sholat 2 rakaat, maka dia duduk ya di rakaat yang terakhir iftiras. Kalau misalnya 4 rakaat, rakaat yang kedua iftiras, adapun rakaat yang keempat nanti itu adalah duduk tawarruk. Kalau misalnya 3 rakaat, maka rakaat kedua iftiras, dan rakaat yang ketiga itu duduknya tawarruk. Walaupun di sini ada permasalahan, ya, apakah salat subuh itu yang 2 rakaat tawarruk ataupun iftiras, ya. Nah, tapi di kitab ini ya dijelaskan bahwasanya ya 2 rakaat dia duduk ya tawarruk, iftiras. Adapun lebih dari 2 rakaat, yang terakhirnya, yang ketiga ataupun yang keempat, itu ya tawarruk. Fil akhir, fi tasyahudil akhir, dalam tasyahud yang terakhir, min salati thulatha, dari salat ya 3 rakaat, ar-rubaiyah atau 4 rakaat, sesuai dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya, dia mengatakan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa fi raq'ati, ya, apabila dia duduk dalam rakaat ya al-akhirah, yang terakhir, qaddama rijlahu yusra, yaitu memajukan kaki yang kiri, wa nasabal ukhra, dan meluruskan kaki yang kanan, waqa yang kanan, dan meletakkannya di atas yang kiri, ya, waqa ada ala maq'adatihi, dan duduk di atas ya pantat beliau. Wa an Zubair, dari Jubair, karena Rasulullah SAW idza qa'ada fi salati, takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam salat,
ja'ala qadamahu al-yusra, menjadikan kakinya yang kiri tahta fakhidaihi al-yumna, di atas pahanya yang kanan, wasaqihi, dan begitu juga betisnya, wa farasa ya qadamahu al-yumna, ya, kemudian yang membentangkan kakinya yang kanan, ya, duduk. Duduk ini adalah duduk tawarruk. Wala yusra' at-tawarruk illa fi salati fiha tasyahudani fil akhiri minhuma. Dan tidak disyariatkan ya tawarruk kecuali pada salat ya yang padanya 2 rakaat saja, seperti salat subuh. Maka ini ada perselisihan di situ. Ya. Wa wadul yadain, dan meletakkan kedua tangan ya ala fakhidhi, ya di atas ya kedua pahanya, mabsutatan, dan makmu natal al-asabi, ya, dan memberi isyarat ya, menunjuk ya, kemudian menggenggam jari jemari, ya. Bagaimana sifatnya? Ya, karena Rasulullah SAW, dahulu Nabi SAW, idza qa'ada fi sholati, tatkala Nabi SAW itu duduk dalam salat, ja'ala qadamahu al-yusra, menjadikan ya kakinya yang sebelah kiri itu tahta fakhidil yumna, di atas kaki yang sebelah kanan, wasaqihi, dan begitu juga betisnya, wa farasa qadamul yumna, kemudian mengiftiraskan ya, membentangkan kakinya yang sebelah kanan, ya, membentangkan ke belakang, ya. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra, kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya sebelah kiri di atas pahanya sebelah kiri. Wadala yadahu yumna ala fakhidil yumna, ya, dan meletakkan ya tangannya yang sebelah kanan di atas pahanya sebelah kanan. Wa asara bi usbu'ihi as-sabbabah, kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Ya, tahliqu bi ibhamil yumna, ya, wal wusta fi tasyahud, ya, membuat lingkaran, ya, membuat lingkaran ya jari itu tengah dengan ibu jari, sesuai dengan hadis Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW apabila beliau duduk dalam sholat, ya, tasawuf, yaitu wada'a kaffahu al-yumna, meletakkan tangannya yang sebelah kanan ala fakhidhihi al-yumna, ya, di atas pahanya sebelah kanan, meletakkan juga ya tangannya sebelah kiri di atas pahanya sebelah kiri. Wa qabada asabi'ahu, kemudian ya menggenggamkan ya jari-jari beliau, ya, kullama asyara bi isba'ihi allati tali al-ibham, kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan jarinya, ya, allati tali al-ibham, wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yumna, yaitu Nabi SAW ya memberikan isyarat bi isba'i allati tali al-ibham, ya, dengan ya ibu jarinya, yaitu tarik jari tengah, yaitu menempel dengan jari ibu jari, ya, kemudian jari telunjuk itu memberikan isyarat, wada'a kaffahu al-yusra, dan meletakkan tangannya yang sebelah kiri ala fakhidhihi al-yusra, di tangannya sebelah ya kiri. Dan dari Wa'il ibn Hujrin qala fi sifati salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'a yadahu al-yusra, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang kiri ala fakhidhihi al-yusra, di pahanya sebelah kiri, wa hadda mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi al-yumna.
Kemudian wahadda mirfaqahu al-yumna, ya, membatasi ya lengan siku atau lengannya yang kanan ala fakhidil yumna, ya di atas ya pahanya yang kanan. Wa qabada itsnaini wa halaqa halaqatan wa ra'aituhu yaqulu hakada. Ya. Kemudian Nabi SAW membuat lingkaran, ya, membuat dua jarinya, yaitu jari tengah dan ibu jari itu seperti lingkaran, ya. Dan aku melihatnya yaqulu hakada, ya, seperti beliau mencontohkannya. Wa halaqa bishrun al-ibham wal wusta wa asyara bis sababah, yaitu Nabi SAW ya mempertemukan ujung jari tengah dengan ujung jari ibu jari, lalu membuat lingkaran, kemudian memberikan isyarat dengan ujung jari, ya, ujung jari menunjuk lurus. Kemudian al-isyaratu bisababah, yaitu memberikan isyarat dengan sababah. Sababah al-isba', yaitu adalah jari alladhi tali al-ibham, ya, yang dekat dengan ibu jari, ya, di sebelahnya ibu jari. Wa yusamma sababatan, kenapa dikatakan dia sababah? Li'annahum kanu yushiruna biha ila sabbi wal mukhasamati. Ya. Kenapa? Karena biasanya dia digunakan untuk menunjuk, ya, ya, baik untuk apa namanya mencela ataupun mukhosomah, yaitu perlawanan gitu. Wal isyaratu bisabab al-yumna fihima, ya, kemudian memberikan isyarat, ya, sababah, ya, yang sebelah kanan pada keduanya, ai tasyahudain, yaitu dalam dua tasyahud, sesuai dengan hadis Zubair al-Mutaqaddim, ya, Nabi SAW meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan pahanya yang kanan dan memberikan isyarat dengan jarinya yang telunjuk. Dan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi begitu juga fi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada kafahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangannya al-yumna ala rukbatayhi, di atas lututnya al-yumna, ya, kemudian wa kafahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra, dan tangan yang kiri di atas lutut yang kiri, wa asyara bi usbu'ihi, dan memberikan isyarat dengan jarinya. Dan dari Abi dan Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi salati, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk di salatnya, wada'a yadayhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ala rukbatayhi, ya, di atas, ya, lututnya, wa rafa isba'ahu al-yumna, dan mengangkat jarinya yang tangan allati tali al-ibham, yaitu yang dekat dengan ibu jari, yaitu jari telunjuk. Fada'a biha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan memberi isyarat, ya, wa yadahu yusra, dan tangannya yang kiri ala rukbatayhi, di atas tungkulnya, al-yusra yang kiri, basituha, ya, alaiha, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan basituha, yaitu ya, ya, membentangkannya, meletakkannya gitu saja. Kemudian yang terakhir adalah al-iltifatu fi taslimain, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan salam. Ya, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wa yaltafitu, dan menoleh, ya, an yamini, ke sebelah kiri sampai nampak pipinya, wa an yasarihi kadalik, dan ke kiri sampai nampak pipinya bagi makmumnya. Sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud, kan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam ke kanan, wa an shimali, dan ke kiri, hatta yara bayada khaddihi, ya, sampai kami melihat ya putihnya pipi beliau, ya. Itu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan lapas yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yusallimu an yaminihi, dari sebelah kanan, yaitu salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, dan yang kiri kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, begitu juga dari Jabir bin Samurah, qala kunna idza shalayna ma rasul, jika kami salat bersama Nabi, ya, kunna, kami ucap assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara bi yadihi ilal janibaihi,
Ya. Dan kami memberikan isyarat ya dengan ya tangan kami ya ke kanan kiri kami gitu. Faqala Rasulullah sallam ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alama tu minuna bi aidikum ya, ka'annaha adnabu khailin sumusin, innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ya, itu adalah tanda-tanda yang kalian ya mangut-mangut ya dengan tangan kalian, maksudnya ya menggerakkan tangan ya, karena aznabu khailin sumusin, itu seperti ya ekor ya kuda yang sumus ya, yang terkena jemur matahari. Innama yakfi, cukup bagi kalian ya meletakkan tangan di atas paha, kemudian dia memberikan salam kepada saudaranya di sebelah kanan dan kirinya. Makruhatu salati tis'ah asyara makruhan ya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, itu apa sih yang dimakruhkan dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.